Saya mau tanya di Kejadian 15, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunan. Di ayatnya yang kelima itu, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ayat sebelumnya kan dari anak kandungmu. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah ini sudah terpenuhi dengan banyaknya ke manusia di dunia ini, dan apakah Abram yang kita kenal jadi Abraham sama dengan teman kita di sebelah yang Ibrahim? Jadi tolong dikasih pencerahan Pak Paul, apa bedanya Abraham dengan Ibrahim, dan apakah keturunan Ismail termasuk juga keturunan Abram, karena di ayat yang keempat itu anak kandung yang dimaksud sebelum ayat kelima. Jadi dari keturunan Abraham itu dari anak kandungnya, sedang anak kandung itu ya Ishak. Tolong dikasih pencerahan Pak. Terima kasih. Ya, jadi memahami perjanjian lama, janji-janji itu kan janji jasmani dan juga janji rohani. Yang paling penting tuh, janji jasmania dan janji rohania. Katanya dari mana? Kita tahu dari perjanjian baru. Ada yang jasmania, ada yang rohania. Nah, ketika Tuhan berkata di dalam janji yang jasmaniah itu, ya, itu dimulai dari Ishak yang sebagai anak kandungnya, yang genetikanya sampai ke Yesus. Karena ibunya Yesus, walaupun Yesus tidak terlahir dari sperma, tetapi rahim yang digunakan untuk mengandung Yesus adalah rahim seorang wanita keturunan Daud, keturunan Yehuda, keturunan Ishak, dan keturunannya Abraham. Gitu, Pak. Nah, jadi itu penting sekali, ya. Lalu janji rohaniah itu, Yesus kan sudah bilang, Allah sanggup mengubah batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Artinya, Tuhan bisa jadikan bangsa-bangsa lain itu juga menjadi keturunan Abraham ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu penting sekali. Itu yang pertama ya. Jadi ada janji jasmania, lalu janji jasmania itu adalah sebuah nubuatan untuk janji rohania. Jadi apakah keturunan Abraham itu sudah seperti pasir di lautan? Iya, sudah. Orang-orang Kristen ini seperti pasir di lautan, itulah keturunan Abraham. Oleh karena Yesus, ya kan, dibilang kita kan dicangkokkan kepada benih, kepada pohon zaitun yang sesungguhnya, kan, pohon zaitun sejati. Satu itu. Lalu apakah orang-orang Islam ini keturunan Abraham? Bukan. Ya, orang Islam secara rohania adalah anak-anak dari Muhammad. Karena iman kepada Muhammad, sama seperti kita iman kepada Yesus, sehingga kita menjadi anak-anak Abraham. Tapi orang Islam iman kepada Muhammad tidak menjadikan dia keturunan Abraham. Sebab Muhammad bukan keturunan Abraham, itu tesis saya S2. Muhammad itu keturunannya Nabonidus Raja Babel, sudah saya buktikan. Ya, karena orang-orang Ismail itu sudah dimusnahkan tahun 700 sampai tahun 530 sebelum Masehi. Dan kemudian yang tinggal di situ adalah keturunan orang Babel yang namanya Nabonidus. Makanya disebut dengan Nabatean. Nabonidus jadilah Nabutean, kan? Nabutean inilah yang kemudian punya, di situ ada seorang yang bernama saya kalau jadi lupa jadinya blank. Jadi apa namanya, menjadi nenek moyangnya
nenek moyangnya Muhammad, orang-orang Quraisy itu ya. Jadilah orang-orang Quraisy. Jadilah si Muhammad ini. Itu ya. Jadi Muhammad bukan, orang-orang Islam itu bukan anak-anak Abraham. Ya, seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan adalah yang dimaksud adalah orang-orang Kristen ini, ya, orang-orang Kristen ini dan orang-orang Yahudi, orang-orang apa namanya Israel itu secara jasmania, ya, tahun zamannya Salomo itu 1000 tahun setelah Abraham, 1000 tahun setelah Abraham, ya, orang-orang Israel itu mengalami kejayaan yang luar biasa di zaman Salomo. Gitu ya. Jadi kalau secara jasmaninya sudah digenapi zaman Salomo, baik Ismail maupun Ishak, keturunannya Ismail maupun keturunannya Ishak sudah digenapi zaman Salomo. Karena zamannya Salomo pun mereka bersahabat dengan keturunan Ismail. Ya, dan mereka luar biasa hebatnya. Tapi kemudian tahun 700 sebelum Masehi, orang Israel dimusnahkan. Tinggal orang Yahudinya. Orang Israel kan pecahannya kerajaan Israel kan. Orang Israel yang 10 suku itu hilang. Lalu yang 3 suku itu tersisa. Lewi, Yehuda, dan Benyamin. Kemudian orang-orang Ismailnya hilang semua, nggak ada yang tersisa satupun. Gitu. Lalu adalah di situ tahun 530 ada Raja Nabonidus, Raja Babel, yang membersihkan, menggenosida semua keturunan Ismail yang ada di Mesopotamia Barat sampai ke Midian. Bersih, nggak ada satu pun yang tersisa. Binatang pun mati bunuh kok. Binatang aja mati dibunuh semua, tidak yang tersisa, benar-benar kosong. Terus benar-benar kosong, itu benar-benar digenosida ya. Lalu mulai peradaban baru si Nabonidus ini. Gitu ya.